Arja Surang arek Jawa Timur di Surakarta. Nuwun para sadaya pamirsa, kita saking arek-arek Arja Surang. Nang Jombang iku ana wong loro sing kuat. Sijine jenenge Amenan Bolet. Sing sijine jenenge Ali Markasah. Tuh. Nah, mungkin aku akhirnya harus cerita karena kebetulan kok kasusnya ini ya. Jadi gini, aku itu hidup direjekeni urip dan menerima ilmu remo dari Amenan Bolet. Jadi mungkin di luar sana malah ada yang bilang nek aku ikut cucunya Amenan Bolet, padahal bukan secara langsung. Jadi rumah mbahku itu di sini, rumah Mbah Bolet itu depan persis. Nah, delalah putrane ku kalau sing tertarik karo ngremo, karo kesenian, akhirnya malah bapakku yang diajak latihan. Itu. Nah, terus akhirnya begitu beliau sudah menguasai itu, terus tarian iku coba dilatihkan ke saya gitu. Kemudian aku akhirnya menguasai ini sampai sekarang tak lakukan. Nah, di satu ilustrasi cerita itu begini teman-teman. Jadi biyen niku Mbah Bolet ngembangno remo sing sadurunge dikuasai oleh Mbah Munali Fatah Surabaya. Jadi jangan salah, Amenan Bolet iku iso joget Munali Fatahan. Iso wonge. Karena dulu remo itu yang jadi pakemnya istilah ya. Pada saat itu berkembang itu satu jenis, katanya. Itu malah gayane Munali Fatah. Gitu, dan itu cepat populer mergo biyen ana RRI. Jadi itu mendorong sekali dulu. Oh, nek ngremo iku ngene iki koyo Munali Fatah, pengremone RRI ngono iku. Jadi dulu ada rentang cerita semacam itu. Terus Cak Bolet akhirnya berinisiatif untuk mengembangkan diri di Jombang. Beliau pulang kembali, punya grup ludruk, punya pasar sendiri gitu, maksudnya tanggapan nang Jombang gitu. Nah, terus beliau mengembangkan diri. Setelah itu, dulu kan sering ada lomba-lomba ngono-ngono iku, lah Mbah Ali iki terus terinspirasi. Akhirnya Ali Markasah berusaha untuk mengembangkan diri lagi, padahal itu sama-sama orang Jombang. Itu ceritanya. Terus biyen niku dhewe iku kudu beda ambek wong-wong nang Surabaya. Dulu tuh sentimennya gitu. Apa rek ayam malas kok koyo klemer ngono. Jadi sentimen itu dulu sudah ada di kalangan seniman-seniman tradisi kita, itu dulu sudah ada. Makanya nek ngerti boletan ayam malase piye? Sikile trecet, ya kan? Terus nyeblak nyabet no sampur itu. Tapi nek sing gaya Surabaya atau gaya Munali Fatah iku teranjal deh, melaku gitu, dan temponya lebih lambat. Itu ndak mau sama sekali Cak Bolet dengan yang kayak gitu-gitu. Kon nek ngremo pokoknya aja koyo wong Surabaya. Jadi dari situ kira-kira sentimen soal kedaerahan itu muncul. Itu podo-podo wong kesenian itu podo gitu, tapi ada sentimen semacam itu yang muncul. Gitu teman-teman. Nah, kenapa aku bicara ini dulu? Supaya teman-teman tidak terjebak pada definisi. Supaya kalian tidak terjebak pada definisi yang akhirnya itu sangat mengkerdilkan remo itu sendiri. Karena aku berkali-kali dapat pertanyaan pakemnya boletan itu ya nopo. Boten enten pakemnya tak jawab. Temenan aku jawab begitu.
Mergo wong nek pentas saiki ya pentas meneh iso beda ya. Hari ini dia pentas, besoknya lagi pentas bisa beda tuh. Mergo kan ekspresinya personal ya. Dia punya ide sesuatu, mau ngembangkan sesuatu, ikatku mau tak gawe ngene iki kendangane sampean rubah tak ngene iki. Itu misalnya. Ya kemudian akan berkembang gitu loh. Itu ya. Jadi soal definisi ini menjadi soal pertama yang harus aku sampaikan kepada teman-teman, bahwa remo itu secara sifat dia itu betul-betul cair. Tapi sama seperti motor, harus ada rodanya yang jumlahnya 2 gitu. Harus ada joknya karena untuk penumpang gitu. Harus ada setirnya, harus ada spionnya gitu-gitu. Nah, remo yang ngono kudu duwe iket itu ya apa? Iket itu hitungannya maksimal 8 hitungan. Kudu duwe gantungan. Iket itu fungsinya kanggo transisi. Bagian ngarep ono sing lombo ambek sing rangkep. Itu. Nek boletan berarti ya ono gerak utamane sing umum digunakan itu ya ceklekane misalnya gitu-gitu. Perkara tanjake nang gagrak anyar nganggo tangane bentuke siku-siku gini, terus nek munali umumnya ngene iki. Misalnya hal-hal semacam itu. Tapi bahwa itu soal tanjak itu sama. Nek boletan gini misalnya, ya itu sama. Itu gantungan, ayam malas, podo ayam malas sih. Hitungannya ayam malas munali patah karo cak boleh podo, hitungannya sama persis. Tapi ritme kendangannya berbeda, geraknya berbeda. Kedudukannya dalam rangkaian struktur tari remo itu sendiri dia sama. Gitu kira-kira. Dari sini dulu ada yang mau dipertanyakan, monggo. Terus yang kalian pelajari, yang kalian pelajari di apa? Nggak tahu itu di sanggar atau mungkin nanti kalian dapat materi ngremo di kampus. Itu biasanya dalam tanda kutip itu ngremo coro sekolahan. Ngremo coro sekolahan iki sing piye? Ngremo coro sekolahan iki sing gerake luwih diperjelas. Nggak tahu itu tanjaknya, nggak tahu itu apa pukulannya apa-apa itu lebih diperjelas. Tetapi ngremo yang berkembang di masyarakat itu menurut personalnya. Jadi misalkan kayak Mas Adi ngendikan mau iki wong siji Mbah Bolet iki joget saiki kan joget sesuk iki iso beda misal. Apa Ali Markasa iki joget saiki karo joget kok bengi. Karo nek kok bengi melune ludruk karya baru. Nek sesuk melune ludruk apa gitu. Iki wis beda. Jadi tergantung bagaimana mood, terus tergantung bagaimana kondisi karo nonton sekitar. Misalkan iki sing ngendang si A. Nek si A tak jogeting ini dhek gak iso nututi. Iki sing ngendang si B. Si B tak jogeting ini dhek iso nututi. Nah, tergantung juga itu. Jadi banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil. Kenapa itu kok munculnya individu? Berarti memang ngremo itu muncul dari kerakyatan. Bukan dari sebuah bentuk yang kemudian menyebar, tetapi memang bukan dari atas yang turun ke bawah, tapi dari bawah yang yang naik ke atas. Beda karo misalkan gambyong pangkur lah. Gambyong pangkur utawa sing rada umum pareanom lah, pareanom apa PKJT. Sampeyan joget ning ndi mesti padha ya? Iya kan? Iki mbok penarine sapa, anune sapa, tapi nek jenenge gambyong pangkur wis karane ngono, kendangane ngono. Nggih to. Tapi nek ngremo belum tentu. Misalkan Mas Adi dadi bintang tamu neng TBS misalkan ngremo. Tapi Mas Adi belum tahu iki sapa sing nabuhi. Terus sapa sing ngendang. Nah, ini bisa jadi satu permasalahan. Sing ngendang bareng ya wedi, iki ngremo apa ya, Mas? Iki ngremo piye ya, Mas? Uketane piye? Jadi iki sing berkembang sekarang.
Ini yang berkembang sekarang. Nah makanya terus kemudian iki kok muncul gaya individu, muncul gaya kedaerahan, terus muncul gaya apa? Gaya yang khas lagi dari apa? Nah kemudian kami mencoba untuk meramu itu menjadi sebuah remo arsasura. Jadi sebuah remo arsasura. Nah di remo arsasura itu konsepnya mergo kabeh wong Jawa Timuran. Tahu Jawa Timuran? Jawa Timuran itu bukan semua daerah yang ada di Jawa Timur ya, yang makrab dulu kan pernah dijelaskan ya. Nah bukan semua daerah. Dari Ponorogo, Pacitan, Tuban, Madiun, Kediri, Ngawi itu bukan Jawa Timuran. Yang Jawa Timuran itu Malang, Jombang, Kertosono, Surabaya, Mojokerto, Lamongan, Gresik. Nah, hanya daerah itu. Bukan hanya daerah, karena Arsasura itu melting pot, bukan hanya daerah Jawa Timuran. Jadi idiom-idiom geraknya pun juga mencoba untuk mengakomodir dari beberapa gerak di luar esensi Jawa Timuran, di luar gerak-gerak Jawa Timuran. Nah gitu, monggo silakan yang mau bertanya. Iki direspon, iki eman banget. Sampean duwe narasumber sing luar biasa, terus sampean punya kesempatan yang luar biasa. Kalau Anda bertanya itu berarti mungkin 40-50% Anda sudah paham dengan apa yang diungkapkan. Tapi kalau tidak bertanya, kemungkinan ini loro. Gue harus paham benar-benar apa? Belas. Nah, itu belas gak paham. Kemungkinan ini loro deh gak dekor gitu. Monggo silakan. Santai wae, ini diskusi santai wae. Jangan takut, jangan. Nama saya Putri, ingin bertanya. Dari banyaknya versi dan kreasi pada tari remo, unsur atau konvensi apakah yang tidak bisa ditinggalkan dalam pengembangan tari remo tersebut? Unsur dan Atau konvensi? konvensi. Bisa jelasin nggak konvensi dalam konteks koreografi itu kira-kira bagaimana? Yang pengen kamu rujuk dulu, sing pengen tak telusuri itu yang konvensi dalam koreografi yang bagaimana kira-kira? Unsur, oke, unsur koreografi itu bisa di Unsurnya saja nggak apa-apa. oke. Sing konvensi sing goleki ya. Konvensi mungkin maksudnya yang mentradisi, konvensional gitu, yang tidak bisa ditinggalkan. Iya maksudnya ada 4 gerakan atau apa gitu yang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Terima kasih. Jadi besok aku dari dulu itu sering bermain semacam itu. Kenapa? Karena satu saat tertentu kata itu jadi sangat penting teman-teman. Kata itu jadi sangat penting. Nek nang ruang filsafat itu disebut sebagai etimologi. Jadi kenapa orang itu terus koreografi itu koreo dan grafos gitu. Grafos itu bahasa Yunani, koreo bahasa Yunani. Hal-hal semacam itu di buku itu kan sering tuh teman-teman baca itu. Jangan pernah menyepelekan itu dulu karena kata itu nanti akan berpengaruh ke bagaimana pengetahuan itu kamu dapat. Jadi ya catatan pertamanya itu. Oke, dalam unsur-unsur maupun konvensi itu tadi yang disebut sebagai konvensi tari remo itu sendiri, itu ada bagian-bagian. Jadi gini, remo itu kurang lebih ada di 5-7 bagian. Iki sing ombosek tapi ya, yang durasinya kurang lebih di 25 menit sampai 30 menit dulu ya, yang tak bicarakan nanti akan mengerucut. Di situ bagian pertama itu harus ada, yang pertama itu umumnya masuk ke panggung dulu. Caranya iso macem-macem dan dipertunjukkan nantinya bisa macem-macem. Ono sing mlakune mek klewes-klewes tok, nek tak boleh ya gayane kaya wong tuwek gitu. Ada yang dari awal sudah langsung gagah mlakune apa ya pokoknya berbagai jenis kreasi berjalan semacam itu. Dan masuk panggung itu dalam konsep dasar tradisi remo
tradisi tari remo itu tidak on stage. Jadi dia masuk ke panggung, terus bisa pakai sembahan atau biasanya langsung tanjak. Dari tanjak itu kencerongan itu nanti ada yang temponya itu lambat, kemudian temponya mencepat. Dari 2 kali lipat. Nek nang irama biasanya disebut lomba berangkep gitu. Jadi yang awalnya 1 hitungan 1 gerakan itu jadi 1 hitungan 2 gerakan. Itu setelah itu iket terus ana sing ngarani apa? Ukel suweng, ana sing ngarani lawung, ana sing ngarani apa ngene iki tebakan, ana sing macam-macam. Tapi dia prinsip ritmenya itu kayak melaku labas. Tak tok tak tok tak tok tak nah itu satu rangkaian. Nanti di Remo Dasura ini ada bagian itu. Terus kemudian dari situ biasanya gantungan. Dari gantungan biasanya kalau Munali Fatah itu melaku labas. Kalau di Cak Bolet umumnya itu ada satu bagian sendiri. Setelah itu aku menyebutnya sebagai sholah krido. Mergo itu sakjane idenya kurang lebih sejauh penelusuranku itu soal uang sing pamer kekuatan itu loh, apa pamer jurus gitu loh, kayak uang silat yang pamer jurus di bagian situ itu. Nek nang boletan ya berarti tak dung den tanton tang tintang dulu den tong tak entok kedung tok tak tok dung tak tok dung tak dung tong tong dung tak dung ketak trok dung ketak trok dung ketak trok tak tak trok dung ketak trok ketak gendung tok tak ketok tak bagian situ kurang lebih. Itu aku bilangnya sebagai sholah krido mergo kaya wong sing lagi apa ajar silat gitu atau memamerkan jurus silatnya. Itu sakjane nek biyen ternyata yo kaya wong gelut ngono anune. Dadi yo nangkis, ngantem gitu-gitu. Nah, setelah itu rangkaian biasanya rangkaian itu langsung satu sambungan. Sambungan itu terdiri dari iket, ayam malas, iket, gantungan, iket. Iket, ayam malas, iket, gantungan atau sabetan, ono sing ngarani sabetan, terus iket. Setelah iket kedua terakhir ini tadi biasanya masuk ke bagian irama 2 lebih lambat, iku sing sampuran. Nganggo sampur biasane atau begini. Atau masuk hitungan pambuka, hitungan pertama itu letaknya di situ. Nah itu tadi di bagian-bagian awal itu kurang lebih rangkaiannya di situ. Tapi mengingat durasi biasanya, jadi kita akan kembali lagi ke prinsip-prinsip bahwa ini pertunjukan hari ini, pertunjukan modern hari ini, itu durasinya nggak selalu bisa memadai yang 25 menit, 30 menit itu tadi. Jadi kadang nangkono dipotong-potong. Yang harusnya 2 pengulangan jadi 1 pengulangan gitu-gitu. Tapi prinsip-prinsip itu tadi kurang lebih akan ditaati. Termasuk setelah hitungan ini tadi, biasanya ada 1 rangkaian lagi kan itu. Irama 2 dalam bagian setelah ngitung itu kan ada dua tempat. Yang satu ini semacam sholah busono, terus yang kedua yang sholah busono seperti pada umumnya itu. Nah, bagian pertama ini biasanya dihilangkan supaya durasinya lebih pendek. Mergo iki kok mangan sekitar 3 menitan sendiri dalam satu tarian ini. Nah, langsung masuk ke bagian 2. Setelah bagian 2 nanti akan masuk lagi ke bagian akhir. Bagian akhir itu yang semakin mengerikan itu nanti.
Karena di situ pengulangannya itu bisa sampai 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat, dan itu strukturnya besar-besar. Jadi ono rangkaian kencerongan, ono rangkaian mundang bolo. Mundang bolo itu bisa dilakukan 2 kali kalau di teropan, kalau di tanggapan ludruk. Karena durasinya memang butuh yang panjang. Tapi umumnya kalau untuk yang sekitar 7 menit, 8 menit, biasanya setelah sholah busono itu sedikit transisi, setelah itu masuk bagian akhir. Bagian akhir pokoknya ono gantungan, iket, terus tebak bumi, apa bumi langit, nanti ditutup dengan bumi langit yang 2 tangan, setelah itu selesai. Biasanya gitu. Bumi langit terakhir itu biasanya ditutup dengan sembah. Ya, setelah sembah mulai metu panggung, jadi gak black out. Kalau di pertunjukan tradisinya, jadi itu memang keluar dari panggung, jadi awal masuk panggung, terus keluar dari panggung. Dan diingat bahwa ini pertunjukan tunggal sebetulnya. Remo itu tunggal ya, Remo itu tarian tunggal. Baik putra maupun putri sebenarnya dia tunggal. Gitu. Jadi nek sama delok luwih teko wong siji itu artinya sudah melibatkan koreografi kelompok. Dan itu pertunjukannya biasanya pertunjukan yang memang supaya orang tidak bosan saja. Kalau joget wong siji, kalau itu delok wong siji setengah jam rek. Aduh ya kadang wong malas. Jadi sesuk tanggapan meneh saiki tambahlah wong siji mendadak gayeng, kok ngidungi sok gantian, kok iso gaya cepat-cepat. Itu kalau di pertunjukan ludruknya. Kalau di pertunjukan yang konteksnya konteks pertunjukan modern atau di depan pejabat biasanya, yes, pejabat itu 3 menit malah nek iso wis rampung. Jadi ngeremot 3 menit tok ngono iku. Iku wis dicukup bagian ngarep, tengah iku paling cuma 2. Biasanya ngambil di sholah busono itu mungkin cuma 2 motif. Setelah itu selesai langsung masuk bagian belakang. Belakang cuma bumi langit yang 2 tangan. Sembah rampung wis. Gitu. Bagian depan itu paling cuma ini apa? Tebakan itu mau, tebakan, terus ikat gantungan. Setelah itu masuk ke bagian kedua, sudah langsung sholah busono. Setelah sholah busono langsung masuk bagian akhir, selesai sudah. Jadi fleksibilitas tari remo dalam ruang pertunjukan itu menjadi poin penting juga. Dan ini sudah diteliti sebetulnya sama Pak Wahyudianto. Aku lupa nama bukunya. Tapi itu cukup recommended untuk dibaca sehingga teman-teman punya gambaran tentang tari remo yang ruangnya itu betul-betul dinamis gitu. Gak kaku deh, gak kaku. Kalau misalnya kita bicara pertunjukan lain di ruang-ruang klasik, itu jadi rodok rumit, gitu. Dan misalnya kita bicara gending, dalam hal ini gendingnya itu juga unik karena dulu di awal sekali itu kan rata-rata cuma pakai gending jula-juli itu, yang jumlah barisnya itu ada 2 baris. Jadi ada 2 gong dengan ada yang berbeda. Tapi semakin kesini itu banyak yang menggunakan hanya 1 baris dan 1 gong yang sama. Jadi itu dibolan-baleni, gitu, nanti dikembangkan melodinya dan lain-lain. Gitu-gitu. Itu ditujukan untuk keperluan kreativitas dan dinamika di pertunjukan remonya. Karena dulu itu 1 gending tok. 1 gending itu gending jula-juli ya wes itu jula-juli itu hampir sampai selesai, nanti bagian akhir tak berubah gending. Setelah itu mulai ada perkembangan dinamika jadi penting akhirnya untuk mengembangkan gending itu sendiri. Gitu kira-kira. Jadi part-partnya itu, unsur-unsurnya kurang lebih itu. Terus yang menjadi, ya aku mau naik kembali lagi ke analogiku sebagai sepeda motor, yang menjadi rodanya, yang menjadi joknya, yang menjadi setirnya, yaitu
kurang lebih. Jadi kudu ono gitu kan, harus ada part-part itu. Perkaranya nanti kayak iket, itu iketnya Remo Arjasura dengan iketku sendiri gitu ya, aku kembangkan itu berbeda dengan iketnya Cak Bolet, iketnya Cak Monali itu berbeda secara gerak, secara ritme itu berbeda. Itu kira-kira. Jadi sajane ya dia nek ngomong ning Remo itu harus rendah hati dulu, bener-bener harus kosong dulu untuk belajar tari Remo gaya yang lain. Karena dia wis paham satu ikat terus nanti dikasih tahu ikat yang lain, terus kita ndak mau nerima, kan ya kita ndak masuk sama sekali tuh, iya kan? Oh kok ikat, ini atau sentimen-sentimen ala senior kita itu tadi, no? Ayah malas pokoknya kono aja podo mbak arek Surabaya misalnya, gitu. Apa ayam malang jenenge petik nang alas iku yo galak kudu bau manter nek mlaku iku. Opo meneh lagi nesu ngono kok. Oleh cerita mbak-mbakku biyen ngono. Nah, ulune pas mengkorok ngono kok jarene. Itu kurang lebih. Oh, bener. Dang tung dang petik alas lagi lapo itu. Itu kira-kira teman-teman. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Monggo lainnya. Enggak yang lain. Napa ning sing dhewe iku ana unsur remone? Oh, ora apa. Ana enggak? Sing dhewe iki nek unsur remone ora? Enggak. Apa nek ngomong? Monggo silakan. Tanyakan apapun nggak apa-apa. Ngomong ketemu Mas Adi. Apapun. Tak pancing aja. Nek joget ngremo iku sing kudu dipahami mulai mulai atas kepala sampai kaki itu selain gerak ono apa ae? Ya selain geraknya pokoknya ono apa ae sing kudu dipahami. Kedua, kowe nek joget liyane gerakmu, nek kowe joget ya, joget apapun, liyane gerakmu yang harus kalian pahami lagi apa selain gerak. Nek gerak wis genah ya, jenenge wong joget kan bergerak ya. Joget meneng tari semedi. Oke, apa musik? Terus lainnya, selain gerak. Hah? Kostum. Kostum, musik, terus Teknik apa? teknik apa? Teknik itu bisa masuk di gerak atau masuk di mana? Ekspresi mata itu kan sangat penting ya. Joget ini melipat ini nomor siji sebenarnya. Sebelum gerak itu mata itu nomor satu. Kostum, musik, terus ekspresi. Ya, apa meneh? Enak gak? Apa? Rasa. Nah, rasa itu secara keseluruhan nanti. Ku carry dewi Bu. Rasa itu terbentuk karena satu jam terbang, terus yang kedua pemahaman yang benar-benar mendalam. Nah, itu lagi ketemu rasanya. Tapi nek sekedar apal, sekedar itu biasanya sih kosong. Teknik saya. Sing ketok motor sih. Ketok mripat sih. Ketok motor sih. Rasa itu nang ngalang-alang.
Kostum oke. Musik jelas. Ini bisa joget tapi gak paham musik. Itu tadi lucu ya mungkin ya. Terus ekspresi, terus apa meneh? Ada yang teman-teman sih bener-bener masuk ke sini nol, belum bisa joget, enak ya? Belum pernah joget, belum bisa joget, belum pernah pentas. Ada? Enggak kan? Oh, kabeh wis panggungan kabeh wis. Santai rong. Sing wong jaranan sapa? Gak usah isin. Ngaco kula, Pak. Jaranan, jadilan, sing wong reog. Kita siji, loro. Nah, pasti sedikit banyak memahami itu. Jadi liyane gerak, iki enek unsur-unsur yang harus kalian pahami. Oke, nek terkait musik, basis musiknya adalah gending Jawa Timuran, terus birama yang digunakan nanti bahasanya coba jenengan luruskan lagi Mas Bagus atau teman-teman yang berkecimpung di karawitan. Tapi kurang lebih biramanya itu 4/4, jadi kualitasnya akan berada di satu ketukan itu satu gerak. Cuma yang bicara nanti ritmenya sebenarnya. Jadi dibedakan mana tempo, mana ritme. Kalau tempo itu cenderung konstan, tep 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 tip tep 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 tip tep 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 tip tep 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 tip, dan ritme tep 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 tip tep 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 tip tep 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 tip tep 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 tip tep 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 tip, ya. Jadi ritme itu bisa sangat dinamis, bisa sangat kreatif, bisa sangat beragam gitu. Nah, ritme itu yang bangun adalah kendang. Kalau aku dulu belajar itu mah nggak pernah pakai hitungan. Jadi aku dulu belajar itu geraknya piye, ngrungokne kendang, terus latihannya kendang karo demung. Jadi itu metodeku belajar dulu dari kecil. Jadi kalau saya kendang, aku joget, sampai anak saya demung siji. Jadi demung itu fungsinya untuk menentukan tempo, si kendang untuk belajar ritme dan menyesuaikan. Pokoknya tong-tong tung-tung itu berarti aku ikat. Tak trok lo berarti aku bareng ini gantungan. Gak mungkin tak trok terus bareng aku ikat mana gak mungkin. Dan itu terjadi betul di pengalamanku dulu. Saya ngendang lali, ada satu bagian bahkan hilang, satu bagian hilang. Bar iket, bar ayam malas, iket, gantungan itu kudune gantungan biasa, itu jadi gantungan tutupan. Gantungan untuk masuk ke bagian akhir. Jadi satu bagian di sebelum bagian akhir ini hilang. Jadi harusnya di sini, aku narik di sini, terus ini hilang. Bagian ini hilang, aku masuk ke bagian yang terakhir. Itu keuntungannya. Jadi ketika pengendangnya salah semacam itu, wes gerakannya kok karena menyesuaikan. Jadi aku langsung masuk ke bagian akhirnya. Jadi aku tidak paham hitungan sampai aku semester 3 kuliah. Bayangkan ya, saya narik remo itu sudah sejak usia 8 tahun. Jadi aku lahir procot dikendangi mencari. Nah, itu terus kendang itu tadi yang betul-betul jadi motorku untuk bergerak. Saya bisa ngitung karena kuliah. Jadi sudah semester 3, jadi kurang lebih di tahun 2012. Mau dulu ya? Kita lihatkan dulu ya, kira-kira ya.
sudah menjadi satu kesatuan dalam bentuk bingkai tari remo. Perbedaan yang ada dalam remo Aceh Surat dan remo Pajak Mungke itu apa? Terus vocab-vocab apa saja yang mungkin dikurangi dan ditambahkan dalam remo Aceh Surat? Monggo Mas coba dulu. Oke, jadi sebenarnya remo ini disusun berdasarkan kegelisahan tadi ya, kegelisahan. Enek kanca-kanca sing nuwun sewu karena modal teknik tarinya kan nggak semua sama ya. Teknik tari kan gak kabeh padha meskipun iki padha semester 5 nih, padha semester 7 nih. Tapi enek sing oh iki tanjake isih kurang. Oh iki adeke isih kurang. Oh iki mungkin situne isih kurang. Nah, kita berawal dari kegelisahan itu. Kami berawal dari kegelisahan itu. Sing kudune nek ngremo jane ngremo bolet iki tanjake enggak lebar gitu, Mas. Tanjake enggak lebar ngantek pendak banget ngono enggak. Nah, terus kita gini. Iki piye nyiasati supaya teman-teman sing dari notabene bukan berasal dari pemangku tradisi remo, iki ya iso joget dengan apa ya? Dengan nyaman gitu. Dengan nyaman. Makanya iku enek dilebokke vokabuler pencak, bener-bener pencak. Bahasa gitu. Aku yakin iki mesti enek beberapa orang sing saka pencak silat. Iya ora? Pencak silat. Yakin. Iya. Itu. Nah itu, terus ini ada suara itu terus masih ada. Bukan. Masuk. Iya, Bro. Nah, terus berbeda suara itu kita yang Solo. Meskipun Jawa Timur, tapi mereka di Solo. Dan Jawa Timur itu kan luas. Mulai Ngawi kan Banyuwangi, Bawean kan mungkin Pacitan. Ya oke lah, aku memilih gerakan Solo. Misalkan kalau gerakan Solo yang paling iso, ya sebenarnya semuanya bisa ya, Tapi kenapa kok pilih melit? Tahu melit? Sakil kan naik melit. Dan terus iki sakil kan naik melit. Kan muter. Nah, kita pilih gerakan itu. Mergo mungkin iki sing saat itu di pikiran kami oh ini yang paling mungkin paling gampang, paling populer, mencoba wis itu materi kui. Nah, terus akhirnya jadi terus kok tanjai itu mendengar tanjai mendengar jadi ada beberapa vokabuler lagi tanjai enggak ini tanjai bukan ini tapi tanjai ini memang bukan tanjai ya itu memang hanya untuk membedakan saja oh ini ciri khasnya tanjai jadi bener-bener si ilmu wamu itu kudu dipen berbuat tumpuan beratnya memang di kaki kiri dicor tumpuan beratnya memang di kaki kiri terus nek vokabuler berat itu lagi itu kan menyesuaikan pertumbuhan terus ini yang satu hal yang harus diingat setelah kalian mempelajari remo Basura ini bukan patron sakot ya ini butuh sesuatu sih itu kudu ini nek gak ini salah bukan itu karena kesenian dinamis dan berkembang sesuai dengan tempat, waktu, dan dimensi. Jadi misalkan aku gak kuat mas misalkan tak dari ini yang berpiye tidak apa asalkan perbedaan itu perkembangan itu tidak terlalu jauh dari sumber itu berkesenian itu seperti itu jadi untuk sakot misalkan laki-laki begini iya laki-laki begini kakek nggak mungkin ini iya kan kan laki-laki orang ini kakek begini enggak iya kan nggak apa-apa nggak masalah berkembang sesuai dengan kebutuhan dan waktu itu memang sebenarnya itu biasa juga